Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok akan menjelaskan mengenai materi neraca pembayaran. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zamira Adia Abri Marianti dengan NIM belakang 078. Di sini saya dan rekan saya nantinya akan menjelaskan mengenai 4 topik utama mengenai neraca pembayaran. Langsung saja ke materi pertama, yaitu apakah pengertian dari neraca pembayaran? Nah, menurut IMF, neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi neraca pembayaran itu berupa laporan keuangan yang memuat seluruh transaksi ekonomi yang dijalankan dari satu negara ke negara lain dalam satu periode. Nah, biasanya periodenya itu berlangsung selama 1 tahun ya. Jadi contohnya nih, misalnya kita melakukan impor barang atau ekspor barang, misalnya ke negara tetangga kita deh, Malaysia. Misalnya kita membeli produk yang tidak ada di Indonesia, jadi kita harus impor ke Malaysia. Nah, proses kegiatan impor tersebut akan dicatat ke dalam neraca pembayaran Indonesia dan yang nantinya akan dibuatkan pembukuannya. Nah, itu sekilas gambaran umumnya ya teman-teman. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Apa saja sih manfaat yang akan didapat setelah kita melakukan pembukuan tersebut? Nah, manfaat yang pertama ada pembukuan seluruh transaksi ekonomi internasional. Nah, ini maksudnya dengan neraca pembayaran itu kita tuh melakukan pembukuan untuk seluruh transaksi ekonomi yang dijalankan Indonesia ke negara lain, makanya disebut ekonomi internasional. Nah, yang kedua, mengetahui struktur informasi transaksi suatu negara. Nah, dengan kita melakukan pembukuan, kita bisa melihat informasi apa saja yang tercantum di dalam pembukuan tersebut. Misalnya, apa saja sih kegiatan transaksi yang sudah dilakukan selama satu periode di negara Indonesia ini. Misalnya impornya ada apa aja, ekspornya ada apa aja. Nah, kita bisa lihat di neraca pembayaran. Nah, yang ketiga, mengetahui kondisi keuangan internasional negara pada suatu periode. Nah, di dalam pembukuan itu kita bisa lihat informasi apa? Informasi keuangan. Nah, jadi kita bisa lihat apakah kondisi keuangan kita surplus, alhamdulillah, atau bahkan defisit gitu. Kita bisa melihat apakah impornya yang lebih banyak atau ekspornya yang lebih banyak dari neraca pembayaran. Nah, manfaat yang keempat merupakan salah satu indikator pertimbangan IMF atau negara donor. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya ada negara kita mengalami permasalahan ekonomi, kita bisa mengajukan bantuan kepada negara-negara yang telah bekerja sama dengan kita, atau bisa juga mengajukan bantuan dana ke IMF atau International Monetary Fund. Nah, indikator pertimbangannya itu bakal mereka lihat dari pembukuan neraca pembayaran kita. Apakah benar-benar keuangan kita mengalami masalah atau apakah ada potensi yang bagaimana nanti IMF dan negara yang akan mendonorkan negaranya bisa mempertimbangkan apakah mereka akan mendonorkan dana atau tidak kepada Indonesia. Nah, seperti itu. Yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah salah satu indikator fundamental ekonomi negara. Nah, di suatu negara itu kan ada beberapa fundamental yang menopang berdirinya suatu negara ya. Salah satunya adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan fundamental yang sangat penting ya yang dimiliki oleh negara karena kalau ekonominya itu tidak kuat pegangannya atau fundamentalnya, maka negara tersebut bisa mengganggu ke sektor-sektor lain seperti kesejahteraan manusianya, seperti kesehatannya mungkin. Nah, ini dari neraca pembayaran kita bisa melihat tadi kan kondisi keuangan kita bagaimana. Kalau misalnya kondisi keuangan kita baik, maka fundamental ekonomi kita baik. Begitupun sebaliknya. Nah, mungkin dari saya itu saja yang materi yang saya akan jelaskan. Selanjutnya ada rekan saya Dewi Cayani akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transaksi. Silahkan. Terima kasih kepada Zamira telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis transaksi.
yaitu jenis transaksi barang dan jasa. Nah, jenis transaksi barang dan jasa itu biasa disebut dengan transaksi berjalan. Nah, pada transaksi berjalan atau transaksi barang dan jasa biasanya mencatat transaksi-transaksi seperti yang pertama yaitu transaksi ekspor dan impor barang tampak, kemudian transaksi ekspor dan impor jasa, lalu yang terakhir yaitu transaksi pembayaran pindahan yaitu ke luar negeri. Nah, pada transaksi ekspor dan impor barang tampak pada transaksi ini meliputi hasil-hasil seperti pada sektor pertanian, barang-barang produksi yang berasal dari sektor pertambangan, dan juga berbagai jenis ekspor dan impor barang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, transaksi ekspor dan impor jasa. Nah, pada transaksi ini berasal dari pembayaran biaya pengangkutan dan asumsi dari barang-barang tampak yang diekspor dan diimpor. Kemudian dari perbelanjaan wisatawan atau turis, pendapatan investasi yang meliputi keuntungan, bunga atas modal yang diinvestasikan, serta dividen. Kemudian yang terakhir, transaksi pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Nah, pada singkatnya dari penjelasan yang telah saya paparkan, transaksi berjalan atau transaksi barang dan jasa terdapat 3 bagian yang terdiri dari balance of trades atau neraca perdagangan, kemudian services balance atau neraca jasa, dan juga unilateral transfer balance atau neraca transfer unilateral. Nah, pertama saya akan menjelaskan dahulu tentang neraca perdagangan atau balance of trade. Nah, pada neraca perdagangan atau balance of trade mencatat selisih di antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Kemudian kedua, services balance atau neraca jasa. Nah, pada neraca jasa ini mencatat transaksi ekspor dan impor impor jasa, termasuk dengan pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer, dan juga wisatawan atau turis. Nah, kemudian yang terakhir, unilateral transfer balance atau neraca transfer unilateral. Nah, pada neraca ini mencatat hibah baik yang berasal dari perseorangan maupun yang berasal dari pemerintah, seperti bantuan luar negeri dan bantuan militer. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai perubahan cadangan devisa atau reserve account. Nah, pada perubahan cadangan devisa menunjukkan perubahan saldo devisa yang diperoleh pada periode tertentu di dalam valuta asing. Nah, kemudian di dalam perubahan cadangan devisa terdapat perhitungan di mana current account ditambah dengan capital account. Jika perubahan cadangan devisa atau reserve account positif, maka posisi BOP itu surplus. Namun sebaliknya, apabila perubahan cadangan devisa atau reserve account negatif, maka posisi BOP akan defisit. Nah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya, Dewi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vina. Terima kasih kepada Dewi Cahyani yang telah mempersilahkan kepada saya. Saya Vina Raikatul Jana akan menjelaskan tentang transaksi modal. Transaksi modal atau capital account adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset suatu negara dengan negara lainnya. Transaksi modal ini adalah salah satu instrumen yang penting di dalam neraca pembayaran, dan juga transaksi modal ini mempunyai hubungan terhadap cadangan devisa. Apabila transaksi modal ini mengalami surplus dan transaksi berjalan mengalami defisit, maka surplus pada transaksi modal ini bisa menutupi kekurangan dari transaksi berjalannya. Oleh karena itu, ini akan menyebabkan surplus di dalam neraca pembayaran dan akan berdampak kepada peningkatan cadangan devisa negara. Lalu, transaksi modal ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada transaksi modal jangka pendek dan transaksi modal jangka panjang. Yang pertama adalah transaksi modal jangka pendek, yang meliputi yang pertama kredit untuk perdagangan dari negara lain, itu masuknya ke dalam transaksi kredit, dan kredit perdagangan yang diberikan kepada penduduk negara lain atau penduduk asing, itu masuknya ke dalam transaksi debit. Lalu yang kedua ada deposito bank di luar negeri, itu masuknya ke dalam transaksi debit, dan deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain, itu masuknya ke dalam transaksi kredit.
Lalu yang ketiga adalah pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek. Itu masuknya ke dalam transaksi debit, dan penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain. Itu masuknya ke dalam transaksi kredit. Lalu yang kedua adalah transaksi modal jangka panjang yang meliputi yang pertama investasi langsung di luar negeri. Itu masuknya ke dalam transaksi debit, atau investasi asing di dalam negeri masuknya ke dalam transaksi kredit. Lalu yang kedua adalah pembelian surat-surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain. Itu masuknya ke dalam transaksi debit, dan pembelian surat-surat berharga jangka panjang dalam negeri oleh penduduk asing. Itu masuknya ke dalam transaksi kredit. Lalu yang terakhir adalah pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain. Itu masuknya ke dalam transaksi debit, dan pinjaman jangka panjang yang diterima dari penduduk negara lain. Itu masuknya ke dalam transaksi kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amatia Febri Faradila. Silahkan Amatia. Baik, terima kasih Vina atas paparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah segala transaksi jual beli yang terjadi dalam suatu negara ke luar negeri dan timbul akibat adanya transaksi lain atau autonomous. Jadi autonomous ini merupakan transaksi yang timbul dengan sendirinya dan tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain. Contoh dari autonomous ini merupakan transaksi berjalan dan juga transaksi modal. Yang termasuk dalam transaksi lalu lintas moneter ini adalah mutasi hubungan dengan IMF. IMF ini merupakan International Monetary Fund yang merupakan Dewan Keuangan Internasional yang membantu secara finansial untuk negara-negara yang sedang mengalami krisis. Pasiva LSN dan juga Aktiva LN. Transaksi lalu lintas moneter terdapat pembayaran terhadap transaksi-transaksi current account. Current account ini contohnya transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal, dan juga transaksi unilateral. Dan yang kedua terdapat transaksi investment account. Contoh dari transaksi investment account ini adalah transaksi penanaman modal, transaksi utang piutang jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila current account dan juga investment account ini pengeluarannya lebih besar dari penerimaannya, maka perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit moneter accommodating. Dalam transaksi luar negeri terdapat 7 sistem pembayaran. 6 maksud saya. Pertama ada cash payment atau sistem pembayaran secara tunai. Yang kedua adalah trade bill yang merupakan wesel dagang atau surat perintah. Yang ketiga private compensation yaitu penyelesaian atau pengalihan utang piutang. Yang keempat letter of credit yang merupakan bank membayar atas dokumen ekspor impor yang diperintahkan oleh nasabah. Yang kelima adalah open account atau pembayaran kemudian, dan yang terakhir adalah konsinyasi, pembayaran setelah barang yang dikirim itu laku sebagian atau seluruhnya. Lalu lintas moneter memiliki dua sisi. Yang pertama adalah debit yang berperan sebagai source of fund atau liability sama dengan pasiva. Dalam debit ini merupakan kewajiban dalam negeri untuk membayar ke luar negeri. Contohnya pembayaran impor, pembayaran utang luar negeri, pembayaran valuta asing. Dan yang sisi sebelahnya adalah sisi kredit yang berperan sebagai use of fund, aset sama dengan aktiva. Dalam kredit ini merupakan hak penerimaan atas pembayaran dari luar negeri. Contohnya penerimaan atas pembayaran ekspor, penerimaan atas pembayaran valuta asing, penerimaan atas pembayaran investasi jangka pendek maupun jangka panjang yang ditanam oleh luar negeri. Neraca lalu lintas moneter merupakan penyeimbang antara neraca berjalan current account dengan neraca modal atau capital account, serta neraca ini mencatat pertumbuhan dan perkembangan perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri atas emas, valuta asing, mata uang kertas, dan juga posisi negara itu pada IMF. Tanda plus pada neraca lalu lintas moneter menunjukkan berkurangnya devisa dan tanda minus menunjukkan meningkatnya suatu devisa dalam suatu negara. Sekarang saya Zahran Raja dengan NIM 1910116074 akan menjelaskan tentang masalah dalam analisis neraca pembayaran. Salah satu masalah dalam neraca pembayaran adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perubahan tingkat harga di dalam negeri. Yang kedua, struktur produksi suatu negara.
Yang ketiga, perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. Yang keempat, pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri. Yang kelima, ketidakstabilan perekonomian dalam negeri ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor. Yang terakhir, ada bencana alam. Neraca pembayaran dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Apabila suatu negara terus melakukan impor tanpa mengimbanginya dengan kegiatan ekspor, membahayakan saldo neraca transaksi berjalan. Seringkali mengabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungan dengan yang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.